Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada video pembelajaran ini di bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Baiklah, kita akan membahas materi kelanjutan dari poin B. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Mei, masyarakat Indonesia selalu memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Melihat sejarahnya, tanggal tersebut diambil dari pendirian organisasi pemuda modern yang disebut sebagai yang pertama di Indonesia. Organisasi itu adalah Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana organisasi ini telah Ibu bahas di video pembelajaran sebelumnya. Di dalam tubuh organisasi Budi Utomo terdapat banyak pemuda Indonesia yang menempa kemampuan dirinya dan kemudian menjadi pemimpin beragam organisasi bergerak kemerdekaan yang lahir setelahnya. Berangkat dari latar belakang itulah, kebangkitan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda mulai terlihat sehingga 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, lalu siapa saja tokoh-tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional? Berikut ini Ibu sampaikan profil singkat beberapa tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama, Dr. Douwes Dekker. Douwes Dekker atau Dede adalah seorang pejuang kemerdekaan yang meski lahir dan wafat di Indonesia, namun itu merupakan seorang berdarah asing. Ia pernah belajar di Eropa tentang politik modern dan ketika kembali ke Indonesia, ia mengajarkan apa yang diketahuinya kepada semua orang, entah itu golongan pribumi, Cina, ataupun Indo. Dede adalah berdiri Partai Indice Party atau IP. Ia mengajarkan apa itu partai politik, jurnalistik, arti pemerintah, rapat akbar, dan sebagainya. Douwes Dekker juga merupakan pemimpin dari surat kabar berbahasa Belanda, The Express, yang memperlihatkan kepada masyarakat perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Di dalam IP dan The Express ada sebuah slogan yang diperkenalkan, yaitu Hindia Belanda untuk warga Hindia Belanda. Ini adalah upaya yang digiatkan untuk menentang pemerintah penjajah Belanda. Kemudian yang kedua, R.M. Suwardi Soedjodingrat. Suwardi adalah pemuda radikal asal Istana Pakualaman yang menjadi politik kebudayaan nasional konservatif. Dia kemudian pindah ke Bandung dan bergabung bersama Douwes Dekker di The Express sebagai editor. Salah satu tulisannya yang paling populer berjudul Als in N Nederlander was, yang berarti seandainya saya orang Belanda, pada tahun 1913 sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Hindia Belanda yang merayakan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajah Inggris. Namun, melakukan perayaan tersebut di tanah jajahannya Hindia Belanda, artikel berbahasa Belanda itu kemudian oleh Suwardi diterjemahkan ke bahasa Melayu, sehingga banyak orang pribumi memahami apa substansi yang disampaikan dianggap berbahaya. Suwardi pun diasingkan keluar dari Hindia Belanda ke Belanda selama 5 tahun. Sekembalinya dari Belanda, Suwardi berubah nama menjadi Ki Hajar Dewantara dan mendirikan taman siswa di Yogyakarta.
Kemudian yang ketiga, Dr. Cipto Mangunkusumo. Ia adalah seorang dokter yang aktif berpraktek melayani pasien. Ia juga menaruh perhatian yang tinggi pada aspek kesehatan masyarakat negerinya. Namun, di dalam jiwanya juga tumbuh jiwa sebagai seorang pemberontak terhadap kekuasaan penjajah. Bangkitnya nasionalisme ia menganalogikan dengan penyakit apapun sakitnya. Jika sudah diketahui, maka akan ada obatnya. Begitu pula dengan penjajahan yang terjadi di tanah kelahirannya. Cipto melihat orang Jawa ketika itu begitu mudah mengiyakan atau mengaminkan apa yang dikatakan pemerintah Hindia Belanda, sehingga langgenglah praktik kolonialisme itu. Orang-orang Jawa kekurangan semangat perlawanan. Sifat dan kebiasaan itulah yang disebut sebagai penyakit oleh Cipto. Ia pun mencoba untuk mengubahnya dan membangkitkan semangat perlawanan dalam masyarakat Jawa. Kemudian yang keempat, ia adalah seorang pemuda yang lahir dari pinggiran kota Yogyakarta, priai desa dengan gelar Mas Ngabehi. Wahidi pun berhasil masuk menjadi anak pribumi pertama yang diterima di sekolah dasar untuk anak-anak Eropa bernama Europese Lagere School atau ELS. Sosoknya yang terbilang pandai kemudian memang lulus dari sekolah kedokteran hingga menjadi pejabat kesehatan. Jiwa-jiwa pemberontaknya mulai nampak saat ia memimpin redaksi Retno Humila yang terbit 3 kali dalam 1 minggu. Ketika itu, di sana ia melontarkan gagasannya soal kebangkitan Jawa atau bangsa Jawa dan berharap bisa dibaca oleh kalangan masyarakat secara lebih luas. Namun upayanya di Retno Humila pura membuahkan hasil. Ia pun mundur dan menempuh jalan lain untuk memperjuangkan gagasannya, yakni dengan berkeliling menemui pemuka pemerintah di Jawa, berarti bupati dan kaum priai atas yang memiliki pengaruh untuk memulai sistem pendidikan modern. Namun gagasannya banyak mengalami penolakan. Akhirnya ia diundang oleh 2 siswa Stovia Jakarta, Sutomo dan Suraji, untuk menyampaikan gagasannya di hadapan siswa-siswa Stovia. Gagasan terima hingga terbentuklah organisasi bernama Budi Utomo atau BU yang tidak hanya mengurus soal pendidikan namun juga menyadarkan masyarakat Jawa terhadap keutamaannya sebagai bangsa. Kemudian yang kelima, Sutomo memiliki latar belakang yang sama dengan Cipto juga Wahidin. Ia merupakan seorang dokter. Dia dipilih menjadi ketua BU yang sebelumnya dibentuk bersama dengan Wahidin. Namun, keterbatasan pendanaan yang mereka miliki membuatnya tak lama berada di puncak kepemimpinan. Ia pun diberi seekor kekuasaan yang lebih kecil, yakni memimpin Budi Utomo untuk Jakarta saja. Namun, momentum ini ia manfaatkan untuk menyelesaikan studinya di bidang kedokteran. Ia pun tak banyak muncul dalam gerakan atau organisasi seperti sebelumnya, karena selama 8 tahun bertugas sebagai dokter di sejumlah wilayah Indonesia, tidak hanya Jawa. Di sanalah Sutomo mulai berpikir tentang ideologi yang ditawarkan oleh Wahidin, kebangkitan Jawa, namun ia mengobarkan bendera yang lebih besar, yakni kebangkitan Indonesia. Organisasi Penghimpun Indonesia atau PI, dan sempat menjabat sebagai ketua organisasi yang semula bergerak di tanah sosial, perlahan menjadi organisasi politik yang semakin radikal. Mereka merumuskan konsep nasionalisme
Indonesia secara jelas dan rinci. Demikianlah penjelasan Ibu tentang tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.